Ya, setelah sekitar 6 tahun tarik ulur, berubah nama hingga sejumlah pasal krusial hilang, perjalanan RUU TPKS memasuki babak baru. Ditargetkan lolos di paripurna pertengahan bulan ini. RUU TPKS dinilai kehilangan esensinya setelah sejumlah pasal hilang. RUU TPKS dinilai darurat disahkan, tetapi betulkah sekarang dengan kondisi ada beberapa pasal yang hilang? Tapi tentu saja ini harus diapresiasi. Apakah RUU TPKS ini masih berpihak kepada korban, masih betul-betul bisa melindungi korban kekerasan seksual? Kita bahas sore ini bersama narasumber, ada Willy Aditya, Ketua Panja RUU TPKS DPR. Selamat sore Mas Willy. Sore Putri. Terima kasih atas waktu Anda Mas. Ada juga Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Mbak Andi, selamat sore. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat Mbak Andi, terima kasih atas waktu Anda. Saya ke Mas Willy. Mas Willy, proses yang sudah berlangsung saat ini tentunya ada dinamika, kemudian ada satu fraksi juga masih menolak. Tapi bisa digambarkan proses yang berlangsung sejauh ini sampai kemudian lolos di pleno sekarang, tinggal ke pleno berikutnya. Berarti tugas Anda sudah selesai di sini Mas Willy ya? Iya, tugas saya sebagai Ketua Panja sudah selesai Putri. Saya dua ketua panja, panja penyusunan dan panja pembahasan. Iya. Karena tadi disampaikan, ini kan undang-undang yang mati suri oleh Komisi 8. Lalu kemudian diaktifkan kembali sebagai prolegnas prioritas tahunan oleh Badan Legislasi. Nah, dalam rangka penyusunan itu saya jadi ketua panja. Nah, ada hal yang perlu saya luruskan. Ini yang tadi ada hal yang hilang segala macam. Tidak ada ya Badan Legislasi dalam rangka penyusunan naskah yang baru sama sekali. Walaupun naskah yang lama jadi referensi dan menjadi rujukan utama. Tapi sama sekali kami dalam rangka penyusunan naskah baru. Jadi ini tergolong cepat ya. Apalagi pembahasannya cuma seminggu selesai ya. Jadi apa yang menjadi perhatian publik selama ini yang ditunggu-tunggu oleh publik ya ini kita hadirkan. Saya juga justru kaget ya kenapa judul topik kita diskusi hari ini RUU TPKS tidak bertaji. Kalau Putri baca itu suatu pendekatan yang progresif dan komprehensif ya. Saya justru ingin kalau tidak bertaji kita uji aja publik mana. Selama ini kita butuhkan undang-undang ini, masa kita buat undang-undang nggak bertaji gitu. Ini justru penyesatan informasi publik, ini sesat pikir yang sangat fundamental bagi saya justru Putri. Oke Mas Willy. Ini berdasarkan ada informasi tentu saja yang disampaikan oleh koalisi publik yang menyampaikan ada beberapa pasal yang hilang, yang kemudian ada juga informasi yang menyebutkan ada beberapa pasal yang berkaitan tentang pembelaan terhadap korban, hak korban dan lain sebagainya, dan itu hilang. Enggak ada, Putri cek aja mana yang hilang ya. Jadi biar kemudian kita tidak sama-sama tuding-tudingan ya. Justru ini tidak mendidik ya. Padahal tadi pun substansi semalam saya dikontak oleh teman-teman disabilitas itu minta dimasukkan, langsung saya masukkan di dalam rapat panja tadi. Iya, dengan draft yang terbaru ya tadi ya, kami juga sudah mendapatkan ya draft yang terbaru itu. Jadi tidak ada korban satu posisi yang benar-benar dilindungi ya. Hukum acaranya suatu pendekatan yang progresif, ada jenis kekerasan seksual baru, ya, kekerasan seksual berbasis elektronik, ada trust fund ya, yang menjadi kekuatan. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Tadi saya sampaikan dalam laporan saya, aku Ketua Panja, ini bahkan bisa menjadi benchmarking dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan Putri, bagaimana political will dari DPR dan pemerintah itu sama-sama kuat, partisipasi publik sangat luas. Nanti bisa dikonfirmasi aja. Ada satu hal yang tadi juga sudah disampaikan dan juga menarik ketika saya membaca, termasuk soal trust fund ya, trust fund yang berkaitan dengan restitusi untuk korban kekerasan seksual. Ini dinilai sebagai sesuatu yang baru, tapi bagaimana konsepnya nanti Mas Willy? Gini, victim trust fund itu kan dana bantuan korban. Ini kan juga masukan dari teman-teman masyarakat sipil ya. Sebelumnya di DPR nggak ada, di DIM pemerintah nggak ada. Lalu kemudian kita minta untuk itu dimasukkan.
kan kita mengenal restitusi, jadi biaya ganti rugi oleh pelaku terhadap korban. Ketika si pelaku tidak memiliki kecukupan harta dan kekayaan untuk mengganti itu, maka kemudian ada kompensasi. Kompensasi itu harus dibayarkan oleh negara. Negara hadir di dalam proses dengan si korban. Nah, dalam proses itu kita kemudian membuat namanya dana bantuan korban atau victim trust fund, yang tadi nomenklaturnya kita buat adalah nanti akan ada lembaga yang mengelola itu. Kan ini ada hukuman yang sifatnya denda. Nah, denda itu nanti akan dikelola oleh sana, nanti ada APBN pasti ada sana, lalu ada dana dari filantropi, dari bantuan yang lainnya. Jadi dia benar-benar kolek secara luas, dan prinsipnya bagaimana pemulihan korban, integrasi si korban kepada masyarakat, realitas sosialnya itu terjadi secara soft landing ya. Itu. Oke. Saya ke Mbak Andi sekarang. Mbak Andi, bagaimana stance Komnas Perempuan atas RUU TPKS ini sudah diloloskan dan akan segera paripurna dalam waktu terdekat? Tentu ini harapan yang selama ini memang digadang-gadang juga oleh Komnas Perempuan. Betul sekali Mbak Putri. Pertama, kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tentunya sangat mengapresiasi langkah yang sudah diambil dari DPR dan juga pemerintah untuk memastikan adanya kemajuan ya di dalam pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual ini. Dan apa yang kita dapatkan pada hari ini juga tidak lepas nih dari kepemimpinannya Mas Willy, yang memang harus mendayung di antara banyak pemikiran ya. Kalau kita lihat dari pembahasan selama hampir 1 minggu ini, semua pihak itu menyampaikan butir-butir pemikirannya dengan kepentingan yang sama, yaitu sebaik-baiknya kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan dan juga pemulihan. Nah, dan ada sejumlah terobosan-terobosan penting yang telah hadir melalui RUU TPKS ini, termasuk tadi tindak pidana kekerasan seksual yang berada di ruang online yang tidak bisa dijangkau melalui undang-undang ITE saat ini. Dan juga misalnya ada penjabaran lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, dan termasuk juga tentang pelecehan seksual. Nah, terobosan yang penting ada juga di dalam hukum acaranya untuk membuktikan sebuah tindak kekerasan itu terjadi, dan juga disertai dengan sikap dan pengetahuan aparat yang lebih simpatik dan juga lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak korban. Kita tahu bahwa inilah yang sebetulnya menjadi tantangan paling utama dalam penanganan korban. Selanjutnya juga ada penjabaran yang cukup luar biasa ya, termasuk restitusi tadi, hak-hak korban yang harusnya dapat dipenuhi, dan ada penjabaran tentang siapa sebetulnya pelaku tanggung jawabnya dengan konsep layanan terpadu. Serta ada mekanisme yang dikembangkan untuk pencegahan maupun pemantauan dan pengawasannya. Untuk pemantauan dan pengawasan juga diserahkan kepada mekanisme-mekanisme eksternal yang bersifat independen, termasuk peran dari lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia. Nah, memang ada beberapa usulan awal yang saat ini masih menjadi kegelisahan, khususnya dari lembaga-lembaga pengada layanan yang selama ini melakukan pendampingan kasus, dan juga dari Komnas Perempuan. Kalau kita mengingat sejarah dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, salah satu isu mahkotanya adalah terkait dengan tumpang tindih definisi yang ada di dalam KUHP kita terkait dengan perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Dan pengaturannya sesungguhnya lebih memberatkan korban. Saya ambil contoh saja begini. Kalau di dalam KUHP kita terjadinya pemaksaan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dalam kondisi korban tidak berdaya, itu ancaman hukumannya menjadi lebih berbeda dari pasal 285 tentang perkosaan ya, yang dianggap ada kekerasan atau ancaman kekerasannya. Nah, ini sangat berbeda dari RUU TPKS, di mana kondisi korban yang tidak berdaya itu justru menjadi pemberat hukuman. Karena memang cara pikirnya berbeda sekali. Konstruksi yang ada di dalam KUHP berbeda sekali dengan konstruksi yang ada di RUU TPKS yang dijaga ketat nih oleh Mas Willy dan rekan-rekan Alex semuanya,
agar tetap berfokus pada hak-hak korban. Oke. Nah, memang ada wacana bahwa perbaikan ini akan menunggu revisi KUHP. Tetapi selama revisi KUHP itu tidak terjadi, artinya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjadi korban dari tindak pemaksaan hubungan seksual akan mengikuti cara pikir yang ada di dalam KUHP. Nah, ini yang sebetulnya menjadi keresahan. Karena kita tahu bahwa sebetulnya dari data setiap tahunnya, kasus perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual inilah yang selalu menjadi laporan yang paling banyak. Iya. Gitu. Dari Komnas Perempuan misalnya tahun lalu kami mendata dari sekitar 2000-an kasus itu 62%-nya adalah kasus perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual dalam berbagai bentuk yang jika tidak diatur dengan lebih baik itu akan memberikan ruang artikulasi posisi korban yang berbeda dan justru merugikan korban. Nah, kami paham bahwa memang ini ada pasal jembatannya, tetapi sekali lagi misalnya saya sampaikan tadi tentang persetubuhan di dalam pasal jembatan itu hanya dikhususkan bagi anak. Jadi perempuan dewasa yang dibuat tidak berdaya, kita pernah punya kasus ya, di mana seorang perempuan dibuat tidak berdaya nih di Transjakarta misalnya. Betul. Nah, itu dia tidak akan bisa menggunakan pasal-pasal yang ada, pelindungan hukum yang ada di RUU TPKS karena pasal jembatannya hanya persetubuhan terhadap anak, kecuali untuk kasus pencabulan dan kasus perkosaan sebagaimana yang didefinisikan di KUHP saat ini. Oke, baik Mbak Andi. Mbak Andi, mohon maaf, saya RUU potong TPKS dulu. Ini kan punya satu kemungkinan seperti kata Mas Willy tadi, dia bisa jadi benchmarking. Seandainya upaya untuk memastikan definisi baru dan unsur-unsur baru dari perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual ini juga masuk ke dalam RUU dia akan jauh lebih kuat, lebih mampu untuk melindungi perempuan khususnya korban dari perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual lainnya. Dan itu semua tercakup di sini gitu ya, Mbak Andi ya? Belum bisa tercakup di sini? Dia belum bisa karena pasal jembatannya kan mengandaikan bahwa dia akan mengacu pada pasal-pasal yang sudah ada saat ini. Jadi dengan KUHP, masalah-masalah yang sebetulnya pada awalnya menjadi alasan kita mendorong rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang secara substantif ada di KUHP, belum bisa terselesaikan sampai revisi KUHP ditetapkan. Revisi KUHP ini kan dia satu perjalanan pembahasan sendiri ya. Memang. Mbak Andi, mohon maaf kami potong dulu. Dan saat ini kami ajak Anda bergabung dengan Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah. Wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait. Cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga dan handiatolan di kampung halaman. Namun, perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan. Perlu juga saya sampaikan bahwa jumlah pemudik tahun ini diperkirakan sebanyak 85 juta orang. Pemudik dari Jabodetabek diperkirakan sekitar 14 juta orang. Yang akan menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan sebanyak 47%. Tentunya pemerintah akan bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar para pemudik bisa menjalankan perjalanan dengan aman dan nyaman. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia. Ya, baru saja kita mengikuti keterangan pers dari Presiden Joko Widodo yang menyampaikan libur Idul Fitri akan dimulai dari tanggal 29 April hingga 8 Mei dan aktivitas akan kembali normal pada tanggal 9 Mei 2022. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber saya, ada Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, dan juga Willy Aditya, Ketua Panja RUU TPKS. Mas Willy, baru saja kemarin saya kebetulan berdialog dengan Komnas HAM dan juga ada pakar hukum pidana berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Dan disampaikan hukum di Indonesia selama ini tidak berpihak kepada korban. Seberapa optimis Anda sekarang bahwa RUU TPKS ini akan berpihak kepada korban, memberikan pemulihan, dan memberikan hak-hak korban seutuhnya? Kalau seberapa optimis, sangat optimis ya, karena dari awal kita melibatkan polisi dan jaksa, aparat penegak hukum, kita melakukan simulasi. Saya ingin katakan kepada publik dan Mbak Andi seperti ini, kami ini memang tidak kita menjadi semua kelompok ya. Ini kan dibangun atas dasar menarik benang merah. Tapi saya katakan kepada Mbak Andi, keresahan Mbak Andi dijadikan kesabaran saja. Atau insya Allah nanti Juni akan diketok RKUHP-nya. Kenapa? Tidak mungkin satu norma hukum kita atur dalam dua undang-undang. Kita bersyukur, rasanya wakil dari pemerintah ini, Wamenkumham itu juga yang memegang RUU KUHP. Jadi Putri, yang harus kita lihat adalah dari awal kita menyusun draft RUU tindak pidana kekerasan seksual ini, kita ingin melakukan mana yang sudah eksis ya, yang sudah ada di beberapa undang-undang, itu tidak kita masukkan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kekuatannya adalah hukum acara. Nah, perkosaan itu ada di pasal ayat 2 ya, kecancelan ya. Tapi yang lebih komprehensif memang di KUHP. Jadi gitu. Jadi bahwasannya kalau yang paling luar biasa, Mas, perempuan dimasukkan sebagai pemantau organisasi yang selama ini Komnas Perempuan tidak tercatat satupun di undang-undang mana ini dimasukkan ya. Ini sebuah pencapaian yang bagaimana komitmen politik kita terhadap Komnas Perempuan ya. Jadi terhadap teman-teman pendamping, proses untuk korban, kalau saya lihat dengan jenis bagaimana hak pemulihan, hak penanganan korban ya, itu sangat komprehensif. Tidak hanya si korban, tapi juga keluarga korban dan saksi. Ini yang kemudian kita lakukan. Kalau saya melihat, saya sangat ini sebagai lompatan untuk kemudian terjadinya transformasi peradaban kita. Tidak hanya hukum ya, tapi juga kita berharap peradaban. Oke, baik. Mbak Andi, Anda tadi menyampaikan sudah di awal ada beberapa loophole ya, ada beberapa celah yang tadi juga sudah Anda sampaikan. Jadi bagaimana kemudian atau apa yang akan dilakukan Komnas Perempuan sekarang berkaitan dengan hal-hal yang sudah diketahui ini? Ada beberapa celah di RUU TPKS ini. Memang kita juga menyampaikan usulan ini belajar dari proses-proses yang lalu ya. Misalnya pada Undang-Undang Disabilitas pernah juga ada sebuah pasal tentang posisi dan kedudukan hukum teman-teman disabilitas yang kemudian diminta agar jangan diatur dulu di situ, diatur saja di RKUHP. Nah, Undang-Undang Disabilitas itu disahkan tahun 2016. Sampai tahun 2022 RKUHP kita masih tetap berjalan di tempat. Dan untungnya perbaikan tentang posisi hukum ini tadi ya dengan Mas Willy dan rekan-rekan itu kemudian menjadi satu pertimbangan baru yang menjadi bagian dari RUU TPKS. Nah, jadi kekhawatiran ini bukan karena tanpa dasar dan sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir bahwa akan ada tumpang tindih. Yang perlu ada adalah memang pasal-pasal yang kemudian nanti bisa diharmonisasikan pada saat perumusan RUU KUHP-nya. Dan itu juga kita mengenali ya, ada beberapa undang-undang yang kemudian membatalkan pasal selanjutnya jika dianggap pasal yang berikutnya itu menjadi lebih maju, lebih komprehensif dan lain-lain. Jadi sebetulnya kekhawatiran tumpang tindih ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan kekosongan
pengaturan yang sebetulnya merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi alasan didorongnya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Apakah artinya RUU ini akan kehilangan seluruh taji? Tidak juga, karena ada sejumlah terobosan-terobosan yang bisa dilakukan, tetapi kita kurang mumpuni dalam justru melindungi rekan-rekan saudara-saudara kita menjadi korban perkosaan dan korban pemaksaan hubungan seksual, karena kita menggantungkan perbaikan-perbaikan yang sebetulnya momentumnya bisa ditangkap di RUU TPKS kepada sebuah rancangan undang-undang lain yang momentumnya berbeda, pembahasannya berbeda. Ini Mas Willy belum dan belum ada nih di dan belum juga mulai ya, dan belum juga mulai RKUHP ya. Gitu. Jadi ini menjadi sebuah keresahan yang sebetulnya sangat berdasar. Nah, kami tentunya di Komnas Perempuan berkepentingan untuk menyampaikan beberapa pandangan dan berharap bahwa di pembahasan 2 ini juga memberikan ruang untuk membincang ulang seandainya bagaimana kita menggunakan RUU TPKS ini untuk betul-betul bisa menjadi benchmark, menjadi sebuah capaian yang sangat pivotal untuk pelindungan bagi korban, untuk memastikan akses keadilan yang lebih baik, memastikan pemulihannya juga. Oke, baik, Mas Willy dan juga Mbak Andi, terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Kita lihat, Mas Willy, berarti targetnya dinaikkan ke paripurna tanggal berapa, Mas, dalam waktu dekat? Ya, kita paripurna penutupan tanggal 14 April. Semoga saya sudah bersurat ke pimpinan untuk bisa segera diparipurnakan. Oke, sebelum reses ya tanggal 15 April. Terima kasih banyak sore hari ini Mas Willy Aditya sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom, dan juga ada Mbak Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Terima kasih juga Mas.